Makanya silahkan kamu isbatkan nasabmu, kira-kira diakui apa tidak, gitu loh. Nah kalau kamu tidak berani mengisbat, sebentar dulu bang, kalau kamu tidak berani mengisbat, berarti kan kamu sendiri tidak percaya diri dengan keabsahan nasabmu, gitu loh. Mohon maaf ya bang, kalau kita mau berpikir logis ya, Robitotul Alawiyah itu berdiri dari tahun berapa? Dia berdiri itu dari tahun 1928, ya kan? Nah ke sekarang ini sudah hampir 1 abad, gitu loh. Ya kan, ngapain saja selama 1 abad ini? Kok Anda sampai detik ini belum punya syahadah isbat nasab? Kan itu yang menjadi kerangka kita. Ya, perasaan mau tanya ini. Ini ya. Sebentar Bang Rizula. Oh iya. Kalau saya kalau saya nggak salah dengar mengatakan bahwa Benjamin Netanyahu itu haplogramnya J1, ya kan? Iya betul. Katanya Cupapi dan kawan-kawannya. Dusta. Iya. Makanya kan tadi saya katakan dusta itu saya. Begini Gus, based on available public information, there is no official specific record of public. Tidak ada informasi yang tersedia atau available bahwa haplogramnya J1 atau G. Tapi dari sejarahnya dia asal usulnya Ashkenazi. Itu. Ya, betul. Saya tracking aja nggak ketemu, saya tidak ada otoritas hasil dari tes haplogrup Benjamin Netanyahu yang mengatakan dia J1, nggak ada itu. Nggak ada. Tidak pernah mempublish saya katakan. Ya. Makanya Bang Nanas tadi kan saya katakan begini ya kan, di era kemajuan teknologi seperti sekarang ini, kok mudah-mudahnya mereka itu berbohong. Kan hal-hal yang seperti itu sangat mudah di tracking dan cepat melalui internet itu. Itu. Jadi semakin mereka itu membuat narasi-narasi kebohongan, ya maka semakin rungkat mereka itu. Gitu loh. Dan saya tuh jadi teringat gitu loh, kok apa respon mereka ini ketika terjadi polemik nasab ini mirip-mirip dengan kejadian yang pernah terjadi di masa lampau yang dialami oleh dinasti Fatimiyah, gitu loh. Di mana mereka itu untuk mempertahankan klaim sepihaknya sebagai bagian dari dzurriyyahnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan Sayyidina Ali, dia itu membuat narasi-narasi kedustaan, gitu loh. Bahkan mereka ini berani loh berbuat anarkis terhadap rakyatnya, gitu. Sayang sekali ya. Dan bukti saintifik itu juga mereka nafikan gitu loh. Nampikannya sayangnya bukan dengan secara ilmiah lagi, bukan dengan hasil misalkan dari ilmuwan ya menerangkan berbeda, ilmuwan yang sama menerangkan berbeda. Mereka justru menampilkan itu dengan dalil, bahkan menghujah bahwa tes DNA itu haram dan lain sebagainya. Ya. Secara logika saja, kalau mengatakan tes DNA haram itu haram dari sisi apanya? Kalau mungkin dulu ya ketika zaman COVID-19 atau COVID-19, ketika mengatakan pemberian daripada serum atau antivirus ya dengan cara disuntikan, itu ada yang berbeda memang pendapat, ada yang sebagian ulama mengatakan itu haram. Nah, logisnya apa? Karena ada sesuatu benda yang dimasukkan ke dalam tubuh kan gitu. Tapi ya walaupun keputusan daripada MUI mengatakan bahwa pemberian serum ataupun antivirus terhadap tubuh itu kalau memang tujuannya untuk misalkan menjaga kebaikan, menjaga kesehatan itu halal ya, hukumnya waktu itu kesepakatannya kan halal. Nah ini beda dengan tes DNA, dihujat, diharamkan. Nah sekarang tes DNA diharamkan. Lawang tes DNA ilmu genetik aja ditemukan pada abad ke-18 tahun 1800-an kan gitu. Penemu tes genetika kan, ilmu genetika. Ya. Berarti otomatis jauh setelah
Kalau kita bicara dalil di Quran ataupun di hadis, ya jauh lah, nggak ada dalilnya yang mengharamkan tes DNA, karena ilmu genetik, ilmu DNA itu ditemukan baru di abad ke-18 kan gitu. Dan secara logika, haramnya dari sisi apa? Lalu nggak ada sesuatu benda yang dimasukkan ke dalam tubuh. Di situ bisa dilakukan dengan sampling air liur, dilakukan dengan sampling rambut, bisa dilakukan dengan sampling darah. Ya, artinya macam-macam lah. Dari kuku saja kan bisa. Nah, Ya, betul. ini mengambil hujah haram itu sendiri, itu dari mana gitu loh? Kok berani-beraninya menghujah haram gitu? Kata Hanif Alatos loh ini kan gitu. Ya. Diharamkan. Ya, alasan Ini dia itu enggak- begini. Alasan dia itu haram hukumnya mengotak-atik nasab dengan DNA. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang mengotak-atik nasab itu siapa? Gitu loh. Ya kan? Kan di dalam kitab Al-Mausu'ah Al-Kuwaitiyah yang dibaca oleh Hanif Alatos ketika debat Banten itu kan haram hukumnya mengotak-atik nasab yang sudah diisbat secara syar'i. Nah, yang dimaksud diisbat secara syar'i itu apa? Ya sudah melalui metodologi pengisbatan nasab oleh nakobah, gitu loh. Dan yang disebut dengan syar'i itu apa? Memenuhi semua unsur yang diperlukan di dalam metodologi pengisbatan disiplin ilmu nasab, gitu loh. Nah, sementara nasab mereka ini kan belum ada metodologi yang berhasil mengisbat nasab mereka. Justru semua metodologi itu menggagalkan klaim nasab mereka. Artinya, kalaupun mau dipaksakan menggunakan kitab itu, ya tidak bisa juga, gitu loh. Begitu. Betul. Gus, Halo. Gus, Hmm. Ya, monggo silakan. ya. Nakobah mana yang sudah mengisbat nasab Ba'alawi itu, Gus? Nakobah itu kan tersebar di seluruh dunia, ada di Maroko, di Hijaz, di Pakistan, di Mesir gitu. Ada nggak satu nakobah saja yang sudah mengisbat nasab Ba'alawi? Mohon dijawab, Gus. Tidak ada. Tidak ada. Ya justru itu Nggak ada. karena kenapa kita persoalkan nggak ada gitu loh. Kalau udah ada satu saja nakobah yang diakui ya, yang otoritasnya memang untuk mengeluarkan isbat atau penetapan atau pengesahan nasab mereka, justru kami pun tidak akan, udah diem lah gitu, nggak akan mempertanyakan, nggak bakal mencari tahu gitu loh. Ya sementara kan hari-hari ini kami ini lagi mencari tahu bahwa tentang keabsahan nasab mereka gitu kan, yang mana mereka mengklaim kelompok mereka itu atau dari bani mereka itu adalah sebagai Julia Rasulullah atau nasabnya tersambung ke Rasulullah. Nah gitu, artinya justru kami ini, jangan salahkan kami gitu loh. Lawang Anda tidak bisa menunjukkan isbat Anda, nggak usah dengan dalil, nggak usah dengan hujah. Sebetulnya kalau mau selesai, mintakan isbat, mintakan penetapan, mintakan pengesahan kepada lembaga yang memiliki otoritas dalam menentukan nasab mereka gitu. Kalau misalkan Itu sudah Ya, diisbat, makanya ya ada udah juga selesai. kemarin itu Nakobatul Ashraf dari Mesir itu mengundang Robito Alawiyah datang ke Mesir. Apakah itu sebuah indikasi pengesahan sebuah nakobah terhadap Robito Alawiyah yang ada di Indonesia? Gimana, Gus? Itu pernah diundang. Mengundang itu bukan masalah nasab, mengundang itu halal bihalal, sama seperti di sini halal bihalal. Mengundang Nakobatul Ashraf yang di Mesir itu undangannya kepada Ba'alawi itu hanya untuk halal bihalal, sama seperti di sini halal bihalal saja, bukan masalah nasab. Oh, Begini loh Bang dia. Hamka. Ya, begini loh Bang Hamka. Ya. Boleh-boleh saja mereka itu menampilkan foto-foto mereka ketika hadir di Nakobatul Ashraf Mesir, ya kan? Silahkan gitu loh. Akan tetapi, apakah foto-foto itu membuktikan bahwasanya nasab mereka itu telah diisbat oleh Nakobatul Ashraf Mesir? Mana bukti syahadah isbat nasabnya? Kan tidak ada. Sampai detik ini sudah 3 tahun setengah, mereka diminta untuk menampilkan syahadah isbat nasabnya dari Nakobatul Ashraf, mau Mesir kayak mau mana silahkan, tapi tidak pernah kan mereka menampilkan itu. Bahkan sekalinya mereka menampilkan di dalam tulisan bukunya yang berjudul Keabsahan Nasab Ba'alawi, ketika kita tracking itu ternyata sumber referensinya dari Facebook gitu loh, bukan dari Nakobah gitu.
Contoh saya ambil contoh, Ternyata biar kan kita mudah. dari Hanif Alatas itu tidak diisbat, belum tentu tidak diakui gitu katanya mengenai Oh, debat iya, di iya, Memang itu kan saya- memang betul tidak diisbat bukan berarti tidak diakui gitu loh. Betul memang. Makanya silahkan kamu isbatkan nasabmu kira-kira diakui apa tidak gitu loh. Nah, kalau kamu Contoh tidak lah. berani mengisbat, sebentar dulu Bang. Kalau kamu tidak berani mengisbat, berarti kan kamu sendiri tidak percaya diri dengan keabsahan nasabmu gitu loh. Mohon maaf ya Bang, kalau kita mau berpikir logis ya. Robitotul Alawiyah itu berdiri dari tahun berapa? Dia berdiri itu dari tahun 1928. Ya kan? Nah, ke sekarang ini sudah hampir 1 abad gitu loh. Ya kan? Ngapain saja selama 1 abad ini? Kok Anda sampai detik ini belum punya syahadah isbat nasab? Kan itu yang menjadi kerangka kita berpikir gitu loh. Saya akan ambil contoh. Nah, kalau- sebentar. Tentang isbat ya. Saya kan mulai puasa, puasa Ramadan. Saya sebagai orang Nahdiyin, artinya sami'atan wa ta'atan terhadap keputusan daripada isbat 1 Ramadan. Itu yang ditetapkan oleh kementerian ya, oleh pemerintah. Nah, kemudian ada juga yang berpuasa itu 1 Ramadan sekarang di awal dari hari Rabu ya. Kemarin kan kalau saya sendiri kan mulai dari hari ini ya, saya berpuasa. Itu saya ngikutin itu bukan karena itu dan ini dan sebagainya, itu sudah melalui isbat gitu loh. Ya sudah, saya nurut saja sebagai orang Nahdiyin, karena memang NU itu sudah memutuskan mulai dari awal 1 Ramadan itu adalah hari Kamis sekarang. Ya sudah, saya ikuti. Artinya saya ngikut gitu, karena memang udah melalui proses pengesahan dan penetapan melalui ilmu-ilmu dari menentukan isbat 1 Ramadan. Misalkan nanti juga Syawal kan gitu, 1 Syawal juga akan diisbat lagi. Nah, seperti itu. Artinya saya tunduk dan patuh terhadap keputusan itu. Kalau ini karena melalui proses gitu. Coba kalau nggak ada isbat, bisa saja kita puasa hari Jumat ataupun hari Sabtu. Ya. Dasarnya dari mana? Nggak ada dasar. Nah, sekarang kenapa saya ikut hasil keputusan daripada hari Kamis ini gitu? Karena sudah melalui proses isbat, menetapkan 1 Ramadan itu hari Kamis jatuhnya ya, hari ini gitu. Nah, seperti itu contohnya. Ya sudah, kita tak samina wa atona aja, sami'atan wa ta'atan gitu, udah ikut karena sudah ada isbatnya gitu. Nah, seperti itu. Ya. Ya, mereka pun kalau memang sudah punya isbat ya sudah, selesai kan gitu. Cuman betul yang dikatakan Gus Hasan, ini sudah hampir 1 abad loh mereka berdiri ini kan gitu. Udah hampir 1 abad, hampir 100 tahun dari tahun 1928 ya, 26. Mereka berdiri. Dan yang jelas gini, 28. kita juga jangan 1928. kita juga jangan termakan isu ya, yang notabene kalau misalkan yang mempertanyakan nasab Ba'alawi ini kesahihannya selalu diarahkan sana tanya ke Robito, ke RA gitu kan. Nah, pertanyaannya RA ini sebagai apa? Emang dia nakobah? Kan bukan. Artinya dia itu hanya sebagai organisasi kemasyarakatan atau disebut juga dengan non-government organization atau organisasi di luar organisasi pemerintah yang notabene hanya mencatat rombongan keluarga mereka aja, bukan ditetapkan mereka itu sebagai nakobah. Jadi mereka tidak punya sedikit pun otoritas atas penetapan nasab mereka gitu, atas penetapan isbat nasab gitu. Nggak ada. Kan selalu digiring ke sana aja, ke RA. Emang RA siapa? Kan gitu. Emang RA punya Nah, otoritas ini masuk untuk ke Gus Mustafa ya. Ini mengenai pertanyaan-pertanyaan di akar rumput, di civil society maupun di masyarakat, di media sosial juga tentang terah keluarga Wali Songo. Yang pertama itu mengenai keberadaan Sayyid Sulaiman misalkan. Bahwa orang-orang Ba'alawi itu serempak mengatakan Sayyid Sulaiman itu Ba'alawi. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai misalkan terah Wali Songo sendiri, kita tahu misalkan Pondok Pesantren Genggong itu dari Sunan Giri, Nurul Jadid, Al-Munir, Sukerjo itu terah Sunan Kudus, dan sebagian di antara mereka itu meyakini bahwa Ba'alawi itu zuriat Rasulullah, sementara Ba'alawi sendiri juga mengatakan bahwa nggak ada Wali Songo nggak punya keturunan kok. Nah, ini kan rancu, Gus. Masyarakat ini mau ikut yang mana?
Sedangkan guru-guru kita itu loh, guru-guru kita juga, yang pertama juga ya, yang di Sidogiri, misalkan kehadiran Habib Taufik juga di Sidogiri ya, itu konsisten ya, bahkan minta pengamanan juga waktu haul Gresik itu. Nah, pertanyaan inti dari masyarakat itu, terutama saya juga kebetulan alhamdulillah santri gitu. Guru saya ya Zugat Wali Songo ya insya Allah gitu, dari Trasunan Kudus gitu. Ini kegaduhan itu ditimbulkan di kalangan Zurat Wali Songo sendiri, bukan hanya di pihak Bang Alawi. Ini saya mohon penjelasan dari Gus Mustafa gitu. Iya. Ya yang pertama begini, yang pertama ya, saya dengan tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para kiai-kiai ya, tapi saya harus mengatakan begini ya, disiplin ilmu nasab itu kan belum pernah diajarkan dan belum pernah masuk ke dalam kurikulum pendidikan formal maupun non formal, termasuk pesantren. Maka marilah kita jujur gitu, kalau tidak menguasai ilmu nasab atau tidak mengetahui tentang seluk-beluk bagaimana nasab itu bisa terisbat, ya kan, mbok ya diam saja itu loh. Apalagi Robito Alawiyah itu bukan nakobah Pak, itu Robito Pak. Robito itu adalah ikatan keluarga keturunan Alwi bin Ubaidillah, bukan Nakobatul Ashraf gitu loh, begitu. Nah, karena ini berkaitan dengan Sayyid Sulaiman, nah kebetulan di sini kan ada Nusantara Cerdas ini. Beliau ini adalah Kiai Abdul Ghalib Syahuri Nur dari Batu Ampar ya. Biarkan beliaulah yang memiliki otoritas untuk menjelaskan silsilah nasabnya yang bersambung kepada Sayyid Sulaiman Mojo Agung. Monggo silakan Kiai. Monggo silakan Kiai Ghalib. Baik, Boleh masuk Ustazan ya? Oh. saudaraku, begini. Masalah Sayyid Sulaiman itu dikaitkan dengan Ba'alawi itu kan bisa kita temukan di kitab-kitabnya catatan kaki dari Syamsul Zahirah. Namun setelah diadakan penelitian, ternyata sama sekali beliau itu tidak ada kaitannya dengan Ba'alawi sama sekali, begitu. Baik secara tulisan manuskrip tahun 1600 Masehi atau 1700 Masehi atau sampai 1800 itu tidak ada. Sedangkan catatan kaki di Syamsul Zahirah itu tahun kisaran 1800 1900 sudah 1900-an. Jadi kalau kita berpatokan kepada kaidah ilmu nasab, yang mana nasab yang termuda itu harus tidak bertentangan dengan nasab yang lebih tua, alla takuna mukhalafatan lil usul itu. Maka secara garis besarnya, yang mana Sayyid Sulaiman itu bernasab ke Ba'alawi itu sudah batal. Karena manuskrip itu ada 3, ada tahun 1600, 1700, 1800. Itu semuanya manuskrip itu tidak pernah menyebutkan bahwa Sayyid Sulaiman itu bernasab kepada Basyaiban, itu tidak ada. Baru ditemukan di kisaran 1900-an yang telah ditulis oleh Muhammad Diak Syihab. Katanya beliau mendapatkan informasi dari Senok Horgornya itu. Katanya begitu. Namun data dari Senok Horgornya kan tidak ada. Semestinya tidak ada, hanya kabar saja. Mendapatkan dari orientalis Belanda lah. Itu. Begitu saudara. Jadi kalau dikaitkan dengan Ba'alawi ini sudah sangat batal dan sangat jauh sekali. Bahkan yang namanya Wali Songo saja itu telah disepakati oleh kaum Ba'alawi itu. Di Robito itu kan dulu ada 2, ada Robito kantor Maktab Daiminya ada di pusat,
ada yang di Bandung. Yang di Bandung inilah yang mengakui bahwa Wali Songo ini nasabnya ke Ba'alawi, sedangkan yang di pusat tidak ngakuin. Bahkan mereka membantah dengan kitab-kitab seperti Burqah Musyikoh, Urur Baha'uddawi, Al-Masyru'ur Rawi, sampai kepada Syamsul Zahirah. Mereka mengatakan bahwa catatan di Syamsul Zahirah, selain catatan kaki, karya asli dari Abdurrahman Al-Masyhur itu hanya mengatakan Abdul Malik Asmad Khan, tidak ada, putranya tidak disebutkan. Begitu. Itu sudah nasab induk mereka. Jadi barusan saja ini Wali Songo dicantolkan ke Ba'alawi itu. Ya, jadi sudah jelas ya Bang Hamka ya. Hanya klaim berarti kan, hanya Jelas ya. klaim ya. Ya, Hanya klaim sebentar, Bang aja. Anas. Sudah, ya sebentar. Sudah paham ya Bang Hamka ya tentang masalah nasab daripada keluarga Sidogiri, keluarga Genggong, dan keluarga yang lain-lain. Itu tidak ada yang kebasyaiban gitu loh. Gitu. Artinya dari keterangan Ki Abdul Ghalib tadi itu, ya kan, mereka itu yang bernama Muhammadiyah Sahab itu referensinya adalah catatan daripada Sunok Horgronya, atau kalau di kitab Syamsul Zahirah itu bukan Sunok Horgronya ya, Van den Burg ya, Van den Burg. Siapa Van den Burg itu? Itu adalah orientalis Belanda. Nah, dalam kitab Rosail fi Ilmin Nasab ya, halaman 167 kalau nggak salah itu ada bab itu yang menjelaskan tentang amma madzannul wad'i wal kadhibi fil ansabi. Adapun indikasi-indikasi pemalsuan dan kedustaan di dalam silsilah nasab itu apabila merujuk kepada kutubul mustasyriqin al-maghribin, kitab-kitab orientalis yang rancu gitu loh. Nah, jadi kalau sudah merujuk kepada orientalis, maka itu masuk kategori indikasi pemalsuan dan kedustaan di dalam silsilah nasab gitu loh. Kenapa harus merujuk kepada Van den Burg, sementara Van den Burg itu adalah orientalis Belanda, bukan Dzurriyyah Wali Songo? Kenapa tidak menelusuri dari catatan-catatan yang disimpan oleh Dzurriyyah Wali Songo? Nah, itu keanehan mereka gitu loh. Itu yang pertama ya. Kemudian sumber rujukan yang kedua dalam kitab Syamsul Zahirah yang disebutkan oleh Ki Abdul Ghalib Syahuri Nur tadi itu adalah merujuk kepada 15 jilid catatan nasab yang mereka temukan di Mekah dan Madinah, yang katanya kemudian mereka salin dan mereka sebarkan ke cabang-cabang Robito Alawiyah dari mulai Jakarta, Pekalongan, dan Pasuruan. Nah, kemudian sumber referensi yang ketiga itu adalah manuskrip Palembang, yang katanya naskahnya itu menceritakan tentang hal yang sama seperti yang ditulis oleh Sunok Horgronya atau Van den Burg tadi gitu loh. Akan tetapi 15 jilid manuskrip tadi yang sudah disalin di Mekah dan Madinah, kemudian dari Kesultanan Palembang itu mana? Mari kita uji secara filologi gitu loh. Begitu. Karena apa? Karena menetapkan sebuah nasab ini bukan perkara yang remeh-temeh, teman-teman. Ini perkara yang luar biasa. Karena efeknya itu kepada masyarakat sangat besar. Gitu loh. Jadi bagi para kiai yang memang tidak mengerti dan tidak ikut meneliti, lebih baik diam saja tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada panjenengan semua. Kasihanilah masyarakat, gitu loh. Jangan sampai masyarakat ini terus-terusan dibohongi atas nama keturunan Nabi, ya kan? Sementara orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi itu tidak mencerminkan akhlak dan adab yang diajarkan oleh baginda Nabi.